Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Suska, welcome to Podpok, podcastnya Advokaspo. Present by HMPS Administrasi Negara Rumah Kita. Kali ini aku bakal mengundang dua sosok yang selama ini dipertanyakan ya, kemana sih kehadirannya? Atau bahkan mungkin dirindukan loh. Mari kita sambut Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa UIN Suskaryau. Abang, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat kita ini. Gimana, udah pelantikan belum? Oh, kita sedang proses pelantikan. Waduh, kira-kira kapan nih pelantikannya? Bakal kita kejar dalam 1 bulan ini. Oh, 1 bulan ini ya. 1 bulan ini ya. Wow, keren loh Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa kita. Karena aku juga cukup ngikutin ya gimana perkembangan proses kampanyenya, gimana serangan-serangannya itu. Tapi sampai di titik ini udah bisa survive, itu keren banget tuh. Applause dulu boleh. Oke, Bang Lilvi dan Bang Hadi. Iya, betul. Nah, tadi Pija udah sempat singgung di opening soal sosok yang dipertanyakan kemana sih sebenarnya. Dan hari ini sudah hadir dengan wajah baru dan harapan baru. Boleh diceritakan nggak kemana sih Presma sebelumnya? Dari Mas Presma dulu kali ya? Oke. Sebelumnya perkenalannya kita ya. Nama saya itu Asdilvi, Muhammad Asdilvi. Biasa teman-teman di Syariah itu manggilnya Aidil tuh. Bang Aidil. Lebih melekat Aidil ya, karena dinamakan Aidil itu karena lahir di Idul Fitri. Dipanggil Aidil, nah itu kan menarik itu. Kalau Asdilvi itu agak belibet kawan-kawan manggilnya. Iya lagi, aku tadi libet lah apa pokoknya. nih? Patah-patah ini kan. Ya, tapi berbicara tentang Presma yang lama ini kan terkait birokrasi kita. Ini sudah 2 tahun lebih ya, kita tidak ada sosok pemimpin tertinggi di UIN. Dan ini adalah harapan dan juga cita-cita dari kita semua agar ada sosok yang bisa menentukan arah gerak UIN Suskaryau ke depannya. Alhamdulillah setelah kita melewati seluk-beluknya proses demokrasi, alhamdulillah kita terpilih, kita diamanahkan, tapi kita tetap bertekad kita akan bersama-sama berkolaborasi dengan teman-teman semua gitu ya. Oke, karena aku yakin sih banyak mahasiswa-mahasiswa itu yang sebenarnya bertanya-tanya, emang UIN ini ada nggak sih presiden mahasiswanya gitu kan? Karena jujur aku juga baru tahu kita ada presiden mahasiswa, ya kan? Dan ternyata sekarang udah hadir. Sekarang sudah hadir. Keren. Nah, karena kehilangan sosok figur presiden mahasiswa pasti menimbulkan stigma negatif dong. Betul. Untuk DMAU ya kan, ada label-label yang negatif mungkin. Nah, gimana presiden dan wakil presiden bisa menangani hal itu? Baik, mungkin saya lagi ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hadi Wahyudi. Mungkin biasa dipanggil itu kalau di kalangan dosen itu Hadi. Tapi kalau di kalangan mahasiswa itu kebanyakan Yudi, ada juga Wahyu. Jadi mau di mana aja, Bapak mau panggil Hadi, mau panggil Yudi nggak apa-apa, terserah aja. Jadi dari pembahasan tadi itu tentang stigma, mengembalikan lagi marwah DMAU ini memang betul-betul berat, apalagi udah 2 tahun vakum gitu kan. Orang yang penting di kalangan mahasiswa itu udah lama vakum gitu, tapi kita menghadirkan lagi. Ini yang harus kita cari celah untuk bagaimana nanti ke depannya DMAU ini bisa kembali lagi bangkit marwah mereka, bangkit marwah DMAU ini supaya ada pergerakan-pergerakan yang ada di bawah untuk wisuda tercinta kita ini gitu. Berarti kasarnya boleh lah ya kita sebut kepengurusan sekarang itu kena getah dari kepengurusan lama. Ya mungkin ya. Getah ini kan agak apa ya, tapi kita berusaha ya. Yang namanya kita membangun setelah barang ini hilang 2 tahun kebelakangan, tentu kita butuh adaptasi lagi. Terlepas dari kami berdua butuh adaptasi, dan kita semua sebagai ormawa selingkungan UIN dan lembaga-lembaga lainnya itu butuh adaptasi. Adaptasi apa? Adaptasi kolaborasi. Nah, ini yang kita coba bangkitkan kembali, karena tupoksi Presma dan Presma ini adalah sebagai orang yang bisa mempersatukan kita semua. Ini dia yang paling penting. Oke, berarti itu terobosan baru lah ya. Terobosan baru kita. Oke, keren sih. Nah, aku
aku mau masuk satu pertanyaan yang sebenarnya cukup sensitif sih. Karena aku juga ngelihat Bang Delvi itu sempat ikut refleksi kinerja rektor yang di depan rektorat ya. Nah itu sebenarnya kalau di kacamata presiden mahasiswa dan wakil presiden mahasiswa, gimana sih kinerja rektorat kita yang lama ini? Waduh, ini agak menarik ini kita bahas. Karena kalau misalnya kita bahas rektor sebelumnya, kayaknya beliau itu gak jauh-jauh dari kata kontroversial ya. Kontroversial. Apalagi yang paling memorable itu skandal yang di masjid. Di masjid ya. Wow. Ini menarik sih sebenarnya. Iya benar-benar. Ayo gimana pandangannya? Ya kita merefleksi ya. Rektor sebelumnya, kita nggak sebut inisial, mungkin teman-teman tahu ya. Tapi ini sangat penting, bahwasanya yang perlu diketahui beliau itu kan melanjutkan ya dari kepengurusan atau tahun yang dari rektor sebelumnya yang sempat bermasalah juga. Oke, Beliau sebelumnya melanjutkan, udah bermasalah juga ya? Udah bermasalah juga, lalu beliau yang melanjutkan dan kontroversial, alhamdulillah ya, membangkitkan nama UIN dengan cara dia sendiri ya. Oh, iya. Ini kan menarik gitu kan. Tapi Iya. yang perlu kita ketahui, beliau memang telah bekerja dengan sangat baik. Tapi baik yang seperti apa itu kan tentu pandangan beliau. Baik di mereka tentu buruk di kita. Yes, belum benar. tentu baik di mata kita. Tapi kan yang paling penting ini sangat-sangat perlu kita garis bawahi, bahwasannya apa yang telah dia capai itu mungkin secara target pribadi itu sudah ada tercapai. Tapi dalam pandangan kacamata kita sebagai mahasiswa masih banyak yang kurang, masih banyak yang belum tercapai ya. Waduh. Dalam waktu kinerja 4 tahun rasanya kita nggak merasakan perubahan apa-apa di kampus. Ya, Nah ini yang paling Pembangunan yang paling kerasa banget. 4 tahun menjadi rektor, apakah jalan Bulu Cina itu terperbaiki? Kan enggak. Nah ini yang menjadi perhatian kita. Jalan rusak, Jalan masjid, rusak, aduh. Cuma satu ya nampak, cat rektorat. Iya. Ya paling cat rektor aja ya Pak. Aduh, keren. Nah, tadi udah sempat kita singgung masalah kinerja rektorat ya kan, rektor. Nah, kita juga nggak bisa pungkiri lah bahwasanya di masa beliau itu UIN baru bisa mendapatkan akreditasi unggul ya kan. Itu salah satu hal yang bisa kita plus lah ya untuk beliau. Nah, sekarang nih aku mau nanya, masalah kebijakan efisiensi anggaran itu udah ada sejak rektor lama ya. Iya. Nah, itu gimana sih kebijakan efisiensi anggaran ini? Karena pengertiannya itu cukup abu-abu gitu. Sampai orang-orang bertanya sebenarnya ini tuh efisiensi atau berkedok korupsi. Benar nggak? Benar. Nyari validasi lagi aku. Nah, kalau abang sendiri gimana pendapatnya? Ya, Efisiensi. masalah efisiensi ini bahwasanya efisiensi ini memang sudah diturunkan oleh Inpres, instruktur presiden gitu kan. Jadi bahwasanya instruksi presiden itu keluar tahun 2024. Maka masalah efisiensi itu seluruh instansi lembaga itu kena dampak efisiensi. Akan tetapi di dalam Inpres itu mengatakan bahwasanya itu akan dikembalikan ke instansinya sendiri. Kayak kita di UIN itu dikembalikan ke UIN lagi, gimana kebijakan apa yang harus kita efisiensi itu kebijakan yang ada di instansi gitu. Itulah yang terjadi pada saat ini gitu. Nah, jadi ada di dalam Inpres itu bahwasanya itu dikembalikan lagi kebijakan-kebijakan di lembaga atau instansi tersendiri gitu. Bahwasanya apa yang harus diefisiensikan. Memang betul efisiensi itu ada gitu. Akan tetapi apa yang harus menjadi kebijakan lembaga atau instansi itu yang harus kita efisiensikan gitu. Berarti itu dikasih lagi ke wewenangnya ke instansi itu ya? Ke kampus, ke kampus ya. Instansi. Berarti dana-dana yang terblokir itu sebenarnya dari kampus. Jadi instruksi presiden itu turun bahwasannya mengingat ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan presiden ya. Ini kan bukan keinginan kita kan efisiensi. Iya. Kita pahami bahwasannya rektorat nggak mau efisiensi juga, tapi di Inpres perintah orang nomor 1 di Indonesia turun Inpres, maka turunlah nanti surat dari Kementerian Agama. Kementerian Agama, kita kan di bawah Kementerian Agama nih, Winsuska. Kementerian Agama itu telah merincikan nih berapa total efisiensi yang ada di kampus kita. Itu sudah ada tertulis bahwasanya kampus kita mungkin terefisiensi 87 miliar lebih. 87 miliar lebih ya yang diefisiensikan. Nah, namun tertulis di surat kementerian itu bahwasannya silakan efisiensikan
anggaran ini sesuai kebijakan kampus masing-masing. Artinya segala keuangan yang ada di kampus kita itu wajib diefisiensikan senilai nominal tadi. Oke. Tapi kan dalam struktural keuangan negara itu kan sudah tertulis tuh. Dalam setiap lembaga tuh POK-nya ada, anggaran RAB-nya ada, per tahun ada. Jadi kebijakan untuk memilih efisiensi itu ada di kebijakan rektor, ada di kebijakan pimpinan kampus kita. Ya. Nah, ini menariknya bahwasannya yang perlu kita sesalkan adalah mereka tidak memikirkan kepentingan mahasiswa, melainkan lebih memikirkan kepentingan yang lain ini. Kita berpandangan sekilas ya, bahwasannya banyak nih sering terjadi, terlepas nih kejadian yang baru ya mengenai PDH KKN, dan ini merupakan kedok kedua yang terbongkar ini. Kedok kedua yang terbongkar bahwasannya efisiensi di kampus kita ini mengambil kebijakan yang sangat tidak berkeadilan, dan kebijakan ini sangat kontroversial tentunya kan. Yang pertama itu terkait dana ormawa, lalu yang kedua terkait PDH KKN. Ini kan semuanya kan ini kebutuhan mahasiswa kan. Nah, tapi ini yang mengecewakan kita, terutama tentang PDH KKN. PDH KKN ini udah di POK kan tahun 2024. Inpres itu turun tahun 2025 kalau saya. Bulan Januari itu turun. Dan ternyata dalam efisiensi itu kebijakan itu bisa dirubah. Kebijakannya bisa dirubah? Iya, bisa. Jadi anggarannya apa saja, misalnya untuk beli mikrofon ini dirubah nih, diefisiensikan untuk tahun ini. Ternyata bisa dirubah. Bahwasannya mikrofon tahun ini bisa dibeli. Nah, begitulah sistematikanya. Oke, jadi sebenarnya tuh bisa kita ubah dengan cara pengajuan kembali ke pusat. Oke. Nah, itu dia yang kita ketahui ya. Semoga ini menjadi koreksi juga sekiranya salah. Tapi ini yang kita cukup kecewa, bahwasannya banyak kebijakan efisiensi yang diambil di kampus kita itu hak-hak mahasiswa yang diambil. Lalu itu yang mengecewakan kita. Hak-hak mahasiswa apa aja nih dana-dana yang keblokir? Ya, seperti dana ormawa, PDH KKN, dan kegiatan kemahasiswaan lainnya. Ya, prestasi mahasiswa. Iya. Itu kan diblokir. Jadi kemarin banyak mahasiswa berprestasi itu nggak bisa dicairkan. Jadi orang-orang berprestasi kan, mahasiswa berprestasi mau keluar kota nggak bisa, bahwasanya ya seharusnya mereka pergi untuk mengambil prestasi ya, untuk win juga sebenarnya kan. Jadi karena ada efisiensi ya apa boleh buat gitu kan. Itulah sekarang ya dana-dana diefisiensikan. Itu sekilas untuk mahasiswa gitu. Itu yang dirugikan, bahwasanya kita mendapat rugi ya, nggak dapat apa-apa, kita bayar UKT toh kita nggak dapat apa-apa gitu kan. Sedangkan kita mencari prestasi aja duit kita lagi gitu. Nah, itulah hal-hal yang diefisiensikan. Itulah hal-hal kecil yang dirugikan kepada mahasiswanya gitu. Jadi ini makin buat bertanya-tanya ya sebenarnya ini tuh efisiensi atau dari Inpres itu sudah jelas bahwasannya ada spesifikasi yang untuk hal-hal apa aja nih yang diefisiensikan. ATK, SPPD, perjalanan dinas, semua dan lain sebagainya macam. Tapi dalam instruksi presiden itu nggak ada tuh mengefisiensikan terkait pendidikan, ormawa, KKN, itu nggak ada. Ya artinya kebijakan itu ada di kampus kita. Nah sekarang kan yang menjadi kontroversial itu kan kebijakan yang diambil ini kan sangat-sangat tidak berkeadilan ini. Nah ini yang menjadi kritis kita kepada pimpinan kita, dan kita bakal berkajian khusus lah lebih mendalam nih dari Demau ya. Kita bakal siapkan, kita bakal kaji lagi bersama, kita minta transparansi dananya bagaimana, karena perlu teman-teman ketahui ya semuanya, bahwasannya di kampus kita itu ada 2 sumber dana ya dari BOPTN, itu rupiah murni. Rupiah murni ini dia diambil langsung dari APBN. Lalu ada BLU ini. BLU ini kan uang UKT kita yang kita bayarkan. Nah, tentu kan banyak nih, kita bayar UKT kan nggak sekali setahun ini kan. Apalagi UKT kita kalau kata orang UKT Nabi Adam ya. UKT Nabi Adam, apa maknanya itu UKT Nabi Adam? Gede UKT-nya. Kayak beda Nabi Adam ya. Oke, lanjut Pak. Ya, jadi mengenai 2 saluran pendanaan yang masuk di UIN ini bisa dipilih nih sebetulnya yang mana yang diefisiensikan, yang murnika atau BLUK gitu kan. Yang perlu kita garis bawahi bahwasanya BLU ini kan hak kita, kewajiban yang kita bayarkan, kita tunaikan, sudah kita laksanakan ya kan dengan membayar UKT. Tapi kenapa hak-hak kita yang dirampas kan begitu? Nah ini menjadi catatan kita yang
sampai saat ini masih tanda tanya untuk kita semua. Dan apakah berakhir di PDH KKN ini aja, hak kita yang dirampas? Ya kita nggak tahu, bakal kita kupas tuntas nanti. Wah, seru-seru deh Mau, seru deh Mau. Nah, tadi kita sempat singgung soal PDH. Ya kan? Itu sempat viral juga loh Ya. postingannya. Itu dari Demau ya? Ya, Demau. Itu keren sih Demau. Sampai banyak yang komentarin. Ada beberapa komentar yang paling aku highlight itu adalah menyalahkan rektor baru. Mau ganti rektor pun ternyata sama aja, kan? Iya, kita baca itu. Ya karena itu gimana sih menurut Bapak? Sebenarnya ini salah rektor baru atau gimana? Ya, bahwasanya kemarin kami sudah cari data lah, gitu kan, cari data bahwasanya POK itu diajukan tahun 2024 kalau nggak salah ya kan? Ke tahun 2024, otomatis ini adalah salah satu kebijakan rektor lama, gitu, rektor lama. Jadi infeknya itu kena ke rektor yang baru. Itu yang harus kita ketahui sebenarnya, gitu. Jadi POK itu sudah dirancang sebelumnya, bahwa POK itu dirancang untuk tahun 2024 atau tahun 2025. Itu POK itu dirancang untuk tahun selanjutnya, gitu. Nah, jadi yang kena infek, yang kena blokir ya tahun 2025 ini, padahal anggaran itu sudah dibuat di tahun 2024. Bahwasanya anggaran PDH itu sudah ada sebanyak 800 lebih, 1000 berapa kemarin? Sekitar 535 juta itu untuk PDH KKN sudah dianggarkan. Sudah dianggarkan. Akan tetapi karena berkedok efisiensi atau apa gitu kan, ya diblokir, nggak bisa dicairkan gitu. Nah, itulah masalahnya kemarin. Jadi kita kulik-kulik, ya dapat titik temunya gitu, bahwasanya dana PDH itu diefisiensi karena harus memenuhi 87 M tadi gitu. Nah, gitu. Wah, iya. Aku juga sempat lihat di posting di foto yang udah beredar bahwasalnya Bang Devi udah sempat audiensi, ya kan? Nah, itu hasil audiensinya apa sih? Apakah ada solusi untuk para peserta KKN tahun 2025 ini? Ya, kita kemarin beberapa kali ya sempat audiensi dengan teman-teman Ormawa juga, selingkup universitas maupun selingkup fakultas. Ya, kita konsolidasikan bahwasannya ini nggak bisa dibiarkan ya. Yang kita sangat sayangkan ya itu adalah dari pihak penyelenggara kegiatan KKN ini ya, terkhusus lembaga yang menaungi KKN itu kita merasa dia acuh tak acuh terhadap penyelenggaraan kegiatan KKN ya dari tahun ke tahun. Yang pertama ini kan berbicara KKN ini kan bukan cuma PDH ya. Ada website yang error yang teman-teman rasakan bahwasannya ini war ini, kita war ini. Siap-siap nih ya. Siap-siap ini kan, ternyata websitenya error gitu. Kita nggak tahu kenapa, tapi kalau kita pernah coba konsultasikan dengan orang yang konsen di sana ya tentang website, bahwasanya website ini bisa diperbarui, diupdate. Tapi kan ini udah KKN tahun keberapa ini Kementerian menjalankan, masih dengan website yang sama. Apakah tidak ada upaya untuk memperbarui, upgrade lah websitenya? Sekiranya kota websitenya itu 500 orang, upgrade lah jadi 2000. Karena kan peserta KKN ini dari tahun ke tahun itu hampir 4.500-an lebih mahasiswa KKN UIN setiap tahunnya. Sedangkan daya tampung websitenya nggak sanggup untuk menampung 4.000. Jadi kan menjadi kendala mahasiswa juga. Kembali lagi seperti yang kita sampaikan di awal, bahwasanya kewajiban kita udah kita bayarkan, tapi hak kita tidak diberikan secara baik, tidak diberikan secara sempurna. Kita selalu mendapatkan hak kita itu dengan apa ya? Meminta lagi rasanya. Tidak puas kita dengan apa yang telah kita jalankan, tapi kita tidak mendapatkan hal yang seperti yang kita inginkan, nggak sesuai ekspektasi gitu kan. Kita ingin semuanya diperbarui lah mengenai KKN ya. Lalu terkait PDH juga kita sudah audiensikan dengan lembaga LP2M ya. Kita audiensi dengan LP2M, dengan bagian perencanaan keuangan, bahkan kami diundang juga dengan audiensi dengan pimpinan rektorat ya. Berarti udah ada tanggapan dari rektor ya? Udah kita udah sempat audiensi dengan rektor, dengan wakil rektor juga ya, dan jajarannya. Ya, kita sepakat bahwasannya PDH KKN ini dengan kondisi efisiensi kita coba cari solusinya bersama. Ini kita coba audiensikan benar atau enggak ini, karena kan berita PDH KKN ini
ditiadakan. Itu kan hamin beberapa hari kita mau KKN. Benar. Dan penyampaian informasinya itu kan hanya melalui via WhatsApp, via direct message lah, dari mulut ke mulut, dari mulut ke mulut. Dan memang ini sangat kita sayangkan, nggak ada pernyataan resmi ini kan, bahwasanya kita nggak ada PDH KKN tahun ini. Ya, secara birokrasi ini sangat buruk sekali, karena berbicara lembaga seharusnya mempunyai metode yang memang formal, metode yang memang rasanya profesional lah dalam menyampaikan informasi. Ini yang sangat kita sayangkan sekali kan. Lalu kita sempat audiensi dengan P2M, bahwasanya kita validasi apakah betul ada atau tidak ada PDH KKN ini. Ternyata betul tidak ada. Apa yang menjadi kendala? Karena POK PDH KKN ini diefisiensikan oleh pimpinan kampus. Oke, diefisiensikan, kebijakan ini diblokir lah dana ini, dibintangi dengan tanda bintang, diblokir, dana ini diblokir. Lalu kita tanya siapa yang memblokir anggaran ini, kan begitu. Kita terus kulik, kita ternyata yang mempunyai kewenangan terhadap pemblokiran ini adalah bagian perencanaan keuangan. Kita temui bagian perencanaan keuangan bahwasanya memang dana ini memang pure diblokir. PDH KKN ya lain sebagai macamnya itu diblokir, dana LP2M itu diblokir, hampir setengah lebih dana yang diblokir, kan begitu. Ini sangat kita sayangkan karena bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi ini kan salah satunya adalah pengabdian masyarakat gitu kan. Rasanya kalau sudah menjadi bagian Tridharma Perguruan Tinggi nggak layak ini untuk diefisiensikan. Seharusnya ada spot-spot yang memang sekiranya bisa diefisiensi. Ada yang sekiranya tidak bisa diefisiensikan, tidak patut diefisiensikan, ya jangan dipaksakan untuk diefisiensikan, begitu kan? Seperti slot-slot kayak inilah, nggak bisa diefisiensikan seharusnya, karena kan ini hak kita. Lalu kita coba diskusi dengan bagian perencanaan keuangan, kita carikan solusinya sama-sama, bahwasanya anggaran PDH KKN tahun 2025 itu sudah tertulis untuk 4.500 mahasiswa dengan harga satuannya itu 130.000. Total anggaran untuk PDH KKN itu 585 juta lebih. Ya, kalau tidak salah mungkin bisa dikoreksi. 500 juta lebih untuk dana PDH KKN. Dan dana itu pernyataan dari bagian perencanaan keuangan itu bisa dicarikan, bisa dicairkan, bisa PDH itu bisa kita tunaikan untuk dibuat. Akan tapi PDH ini akan selesai, bisa kita produksi PDH ini, penyampaian dari perencanaan keuangan bisa kita produksi, tapi membutuhkan waktu yang lama, sekitar 2 bulan lebih lah kan. Itu mah ada selesai KKN ya. KKN ya kan. Buat apa pakai bajunya gitu kan. Ini kan artinya yang paling kami garis bawahi bahwasanya anggaran ini ternyata bisa diotak-atik lagi itu masih bisa. Ya, sejauh pengalaman kami mencoba mensiasati anggaran efisiensi ini ya, contohnya ini bisa ternyata untuk dicarikan solusinya. Nah, ini yang kita kejutkan, kenapa dari pihak LP2M tidak ada upaya ini. Ini kan kecewa kita nih kan, tidak ada upaya untuk ya mencarikan solusi sama-sama. Kenapa kisruh dulu baru dicarikan solusinya? Berarti kayak nunggu tantrum dulu kali ya. Tantrum dulu ya, baru dicarikan solusinya sama-sama. Lalu timbullah solusi dari teman-teman yang kami perjuangkan bersama, itu untuk anggaran PDH KKN ini itu kita gantikan, kita carikan solusinya. Kan nggak mungkin nih kita pakai PDH KKN setelah KKN kan, untuk apa gitu kan. Benar-benar. Lalu kita kawan-kawan ada solusi, yaitu untuk diuangkan ini dalam tanda kutip itu dalam bantuan operasional. Ini bukan, ini ketika dulu, ya ini harus diluruskan ini ya kan. Ketika keluar narasi bahwasannya PDH KKN ini diganti uang, lalu timbul stigma negatif dari teman-teman. Ya ini kita nggak tahu ya, ini harus kita filter bahwasannya UIN Suskarya bukan sedang bagi-bagi uang. Ya, yang menjadi catatan kita, UIN Suskarya bukan sedang bagi-bagi uang, tapi ini adalah hak teman-teman semua yang disalurkan dalam bentuk lain. Ya, ini kan kalau di tahun sebelumnya ketika kami KKN itu disalurkan hak teman-teman itu, hak kita semua disalurkan dalam bentuk PDH. Nah, tahun ini karena ada permasalahan, kita carikan solusinya, hak kita itu disalurkan dalam bentuk bantuan operasional KKN. Nah, ini yang menjadi catatan bahwasanya UIN bukan sedang bagi-bagi uang, tapi ini adalah hak teman-teman yang harus teman-teman dapatkan, tapi dalam bentuk lain, yaitu dalam bentuk bantuan operasional.
kegiatan KKN. Ya daripada buat baju kan selesai setelah KKN itu apa gitu Ya, kan. Jadi itu dia. ya dibuatlah dicari solusi dari kawan-kawan juga kemarin itu mendapatkan ya kalau buat bantuan operasional KKN gimana. Ya jadi perencanaan juga sepakat bahwasanya ini bagus juga untuk program kerja kawan-kawan di dalam KKN nanti. Nggak seharusnya hak kita itu nggak kita dapatkan, tetapi kewajiban hak kita itu harus kita dapatkan lagi gitu. Jadi itulah daripada buat baju lagi, otomatis lebih baik kita gunakan untuk program kerja kita gitu. Itu ya pandai-pandai kawan-kawan lagi untuk mengolah hak kawan-kawan itu kan yang 1.500.000 kemarin itu. Oke, jadi bantuan operasionalnya ini dalam bentuk uang. Ya. Nah, itu kira-kira gimana prosesnya biar bisa sampai ke teman-temannya KKN? Oke, untuk prosesnya ya itu sempat kami diskusikan ketika audiensi dengan pimpinan termasuk Bu Rektor. Ya kita berharap ini segala proses pencairannya itu dipermudah ya. Kami dari teman-teman Ormawa, lingkup universitas, lingkup fakultas juga sudah mengusahakan bahwasannya segala teknis ya dan persyaratan mengenai pencairan itu dipermudah. Menjadi catatan kita dan tekanan kita terhadap pimpinan ini sekiranya dipermudah. Dan hingga saat ini sudah ada ya surat edaran bahwasannya dari LP2M spesifikasi apa saja yang boleh dikeluarkan untuk anggaran ini gitu. Terutama untuk kegiatan program kerja KKN gitu kan di surat edaran. Lalu untuk prosedurnya itu sebetulnya kita membuat LPJ. Nah, kita ini bantuan operasional ini kan. Yang perlu kita ketahui adalah kita sedang memakai keuangan negara. Kita terjebak dalam sistem pemakaian keuangan negara. Nah, ini perlu adanya prosedur yang harus kita lewati, bukan bantuan langsung tunai. Beda dia dengan BLT ini. Kalau BLT itu kan diberikan langsung, nggak ada pertanggungjawaban. Karena aku pikir langsung dikasih. Karena bukan ya? Bukan. Karena kita terjebak dalam, bukan terjebak sih bahasanya, karena kita dalam sistem pengelolaan keuangan negara. Ini yang perlu kita garis bawahi bahwasannya kita harus melewati berbagai macam prosedur. Salah satunya dengan menyiapkan laporan pertanggungjawaban. LPJ. Ya itu sempat banget. Karena kebetulan ini kan tahun aku KKN. KKN ya? Iya, aku tahun ini KKN. dari server yang error itu cukup buat hack, buat apa ya, buat benar-benar kacau lah ya. Ntar masa datanya sisa ya kan. Nah terus juga masalah tadi PDH tadi juga, terus bantuan operasional, terus tiba-tiba kelompok kami harus buat LPJ gitu kan untuk mencairkan bantuan operasionalnya ya gitu. Itu solusi yang udah pasti lah ya. Udah pasti. Oke, wah menarik sih. Nah, tanggapan dari rektor terbaru kita masalah ini gimana? Tanggapan Prof Leni dengan dana PDH yang diblokir ini? Ya sebenarnya untuk tanggapan Prof Leni kemarin karena udah diskusi dengan beliau juga kan, bahwasanya ini bukan keinginan kita, tapi ya namanya efisiensi, otomatis kita mencari solusi lagi gimana cara supaya mahasiswa ini dapat haknya kembali gitu. Itulah diskusi kami dengan Prof Leni kemarin, itu Bu Rektor kita, bahwasanya ini akan dicarikan dana untuk mahasiswa, untuk mahasiswa KKN, untuk bantuan operasional tadi. Sebenarnya itu untuk bantuan operasional hal yang bagus gitu, karena ini membantu kawan-kawan dalam program kerja KKN kawan-kawan nanti gitu. Jadi ini yang harus kita apresiasi juga, bahwasanya ini adalah hal solusi yang telah diberikan kepada kita, ya ini harus kita terima gitu. Jadi itulah tanggapan Prof Leni kemarin atau Bu Rektor kita, bahwasanya ini adalah salah satu hal program yang terbaik juga untuk kawan-kawan bisa mengalokasikan dana tersebut dengan baik gitu. Jadi nampak kebutuhan kawan-kawan di KKN, nggak perlu lagi uang saku kita gitu. Jadi inilah yang diberikan oleh kampus kepada kita, maka kita pergunakan hal yang baik gitu. Menarik sih, berarti udah clear ya sebenarnya masalah dengan PDH ini. Alhamdulillah masih sekarang ya udah gitu. Tapi kalau nggak tahu lah, nanti kita tetap memantau bahwasanya kawan-kawan harus sudah dapatkan uang itu. Baru yang namanya clear. Tapi kalau masih belum mendapatkan, itu belum dikatakan clear gitu kan. Jadi setelah terkumpulnya LPJ nanti, bahwasanya itu akan dicairkan setelah pengumpulan LPJ seluruh 384 desa itu akan dikumpulkan gitu. Udah terkumpul semua, baru bisa dicairkan.
sudah clear lah seharusnya ya. Ya, Tapi yang seharusnya kami bakal tetap terus kawal sampai dana itu benar-benar cair dan sampai dengan teman-teman. Inilah figur yang sempat hilang ya. Iya. Untung sekarang udah ada Presma kita, jadi ada orang nomor satu di mana tempat mahasiswa dan mahasiswa itu sekali itu bersandar. Dan itu benar-benar kalian Anda berdua ini merupakan harapan ya bagi kami. Amin. Aduh, semoga amanah ya. Amin. Okay, this is the last question. Oke, ini sebenarnya banyak pertanyaan, cuman ini aku saring dari teman-teman Advo karena ini cukup menarik nih pertanyaannya. Nah, pada masa rektor lama itu sempat ada isu yang dibekukannya forum-forum dosen dan grup diskusi karena katanya butuh SK dan itu ilegal. Itu gimana sih? Apakah itu tidak melanggar demokrasi? Gimana kalau menurut Bang? Ini menarik sebetulnya ya, karena rektor sebelumnya kontroversial sekali ya. Yang perlu kita ketahui, tapi yang menjadi catatan mengenai pertanyaan ini adalah kita sedang berada di negara demokrasi, negara yang memang bukan membiarkan ya, tidak ada larangan untuk orang berbicara, semua sudah diatur dalam aturan kenegaraan bahwasanya kita berhak mengutarakan pendapat di tempat umum dan dimanapun itu. Sekiranya ada forum-forum dosen atau forum-forum mahasiswa diskusi, itu sebetulnya nggak boleh dibatasi ya, itu nggak boleh sekali dibatasi. Ini sangat kita sayangkan, yang artinya kita sangat butuh sebetulnya pemimpin yang open minded, orang yang memang mau mendengarkan ya, tidak ingin didengarkan saja kan perkataannya, tapi kita ingin sosok pemimpin ini yang mau mendengarkan ya. Kalau tidak mau mendengarkan ya kita korek kupingnya. Kita sebagai mahasiswa yang orang yang memang seharusnya menjadi orang yang mendobrak ketika ini salah ya salah. Tidak bisa salah yang kita benarkan. Tapi kalau benar ya kita akan itu benar. Ya, kalau ada kebijakan seperti itu ya kita sangat kita sayangkan. Dan ruang-ruang dialektika mahasiswa, ruang-ruang diskusi mahasiswa maupun dosen itu tidak boleh dibatasi sebetulnya. Inilah yang menjadi pemantik api untuk kontroversial selanjutnya. Nah, ini harapan kita untuk tahun-tahun kedepannya nggak ada lagi nih ya cara berpikir bahwasannya ini salah, harus ada ini, harus ada itu, nggak bisa, nggak boleh. Negara ini hadir, negara ini merdeka karena forum-forum diskusi. Negara ini jadi negara berkembang ke negara maju itu hadir karena forum-forum diskusi. Tidak ada sesuatu besar itu datang karena hal-hal besar yang kita jalankan, tapi kita terbiasa karena kita bisa karena kita terbiasa dari hal-hal kecil maka menjadi besar. Gitu dia. Dan juga kita harus ya harapan kita lah gitu kan, bahwasanya untuk rektor baru ini bisa membuat RDPU, rapat dengan pendapat umum, bahwasanya dengan mahasiswa itu sebenarnya banyak yang dirasakan mahasiswa. Kalau kita sampaikan ke WD3 nanti itu berbeda-beda penyampaiannya. Lebih baik kita secara langsung menyampaikan ke Bu Rektor gitu, bahwasanya akan tersampaikan lah gitu kan, akan tersampaikan bahwasanya inilah aspirasi dari mahasiswa-mahasiswa lain, inilah kejanggalan yang ada di Universitas Riau yang kawan-kawan rasakan. Jadi ini bisa menyampaikan aspirasi kawan-kawan apa menjadi kejanggalan dari mahasiswa-mahasiswa gitu. Itu ya harapan kita kepada Bu Rektor baru gitu kan. Mudah-mudahan ada RDPU, rapat dengan pendapat dengan mahasiswa gitu. Nah, itu harapan kita. Keren sih. Gak kerasa ya, ini pembahasannya daging banget loh ini. Karena benar-benar beberapa hal itu udah kita clearkan di sini. Mungkin teman-teman yang di luar sana masih beranggapan lain-lain. Tapi di podcast ini kita sudah meng-clearkan semuanya ya teman-teman. Nah, closing statement deh. Saya mau dengar closing statement dari Pak Pres dan Wapres. Waduh. Udah disiapin belum? Udah berapa menit ini ya? Gak kerasa ya? Ada closing statement kah? Lu ada ya kita ya. Oke, saya nggak ada mempersiapkan ya, tapi yang selalu saya jadikan motivasi dalam hidup saya hingga saat ini adalah khairun nas nafa'un linnas, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Dan hidup hanya sekali teman-teman, hidup yang berarti kita nggak pernah tahu masa muda, masa depan kita itu bakal jadi apa. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi masa akan datang. Kita nggak pernah tahu kita akan jadi apa di masa yang akan datang. Tapi yakin dan percayalah, hal besar itu dimulai ketika
kita melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk orang banyak. Ketika kebermanfaatan itu kita tebar, maka yakin dan percayalah kebermanfaatan itu akan datang di masa yang akan datang untuk diri kita. Mungkin sekian. Abang ada yang mau disampaikan Dan mungkin? mungkin sedikit ini closing statement. Oke. Maksudnya ini juga nggak ada persiapan juga nih kan. Oke, dari saya itu. Jadi harapan kita bersama bahwasanya kita sebagai mahasiswa mempunyai intelektual. Jadikanlah intelektual itu untuk perubahan, menjadikan perubahan dari yang kecil untuk perubahan yang besar. Itu harapan kita bahwasanya dari hal yang terkecil yang kita buat maka menjadi perubahan yang besar untuk negara kita, mudah-mudahan. Jadi ini adalah salah satu progres kita dalam kehidupan. Kalau kita tidak ada berbuat tadi, apa boleh guna untuk kita ke depannya. Jadi buatlah dari hal kecil untuk perubahan yang lebih besar ke depannya. Mungkin itu. Senang sekali loh rasanya aku bisa mengundang Kakak Presma dan Presma udah mengklirkan segala hal-hal di luar sana yang masih belum jelas ya. Oke, itu tadi pembahasan kita. Saya Filza, mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami undur diri. HMPS Administrasi Negara, Rumah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.